Bagaimana cara saya bisa mendapatkan jutaan traffic dari Google dan ini murni dengan menggunakan SEO? Maka teman-teman kalau pengen tahu kisahnya dan pengen tahu cerita saya seperti apa, maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke, teman-teman sekalian, yang mendapatkan jutaan traffic dari Google itu bisa nggak Mas Didik? Bisa aja. Bisa nggak dengan SEO Mas Didik? Bisa aja. Tapi kan ini bukan dengan Google Ads Mas Didik. Iya, ini murni dengan SEO. Nanti teman-teman kalau lihat teknisnya bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya. Ini saya akan cerita bagaimana cara saya bisa mendapatkan jutaan traffic murni dari SEO. Ini kalau Google Ads teman-teman sekalian anggaplah 8 juta traffic ya, kali 1000 aja CPC-nya bisa 8 miliar. Tapi kalau SEO itu gratis. Makanya kenapa saya pengen menekankan pada teman-teman sekalian, SEO emang kita butuh proses, tapi kalau sudah kena nih, pasarnya sudah bagus dan diterima, ya lalu lintas trafficnya bagus, ini ngalah-ngalahin yang lain teman-teman sekalian. Berbeda dengan Google Ads. Google Ads saya selalu mengatakan, Google Ads itu adalah ada uang abang disayang gitu. Ketika kita tidak memasang iklan tersebut lagi, ya lalu lintasnya kosong lagi dan lain sebagainya. Ada uang abang disayang. Nah seperti itu. Baik, kita akan membedah teman-teman sekalian bagaimana cara saya bisa mendapatkan 8 juta traffic dari SEO murni ya. Dan ini hanya dilakukan hanya hitungan bulan ya. Oke, yang pertama adalah saya sangat menekankan teman-teman coba menggunakan fresh domain aja dulu. Ya, kenapa? Saya termasuk orang yang tidak setuju apa-apa dimulai dari edge domain, apa-apa dimulai dari expired domain. Bukan saya ibarat kata ya melarang secara total, tidak. Masalahnya edge domain yang murni bagus itu susah banget didapatkan teman-teman sekalian. Bukan expired domain loh, ini edge domain. Lah kenapa Mas Didik? Karena kalau dia bermasalah, ini edge domain pernah kena penalti, ini edge domain pernah berubah-berubah niche-nya, ini edge domain ternyata historinya bermasalah, ini edge domain pernah dulu kena santet, backlink dan lain sebagainya. Wah itu susah banget teman-teman sekalian untuk naik gitu kan. Saya lebih mending fresh domain gitu. Ini mirip kayak kita punya channel YouTube, kita beli channel YouTube yang sudah gede, yang sudah subscribernya ratusan ribu, ternyata ini niche pernah berbeda-beda, ternyata dia nyuntik subscriber, ternyata dia nyuntik view dan lain sebagainya, ternyata penonton-penonton dia itu semuanya palsu. Kita beli, kita bangun lagi dari awal itu berat sekali teman-teman sekalian. Mending dari awal saja gitu ya. Nah mirip kayak website, maka saya mainkan fresh domain aja dulu. Oke. Yang kedua, saya pengen menekankan pada teman-teman sekalian, tidak semua niche di Google atau SEO menggunakan website gitu kan diterima dengan pasar yang cukup besar. Tidak semua pasarnya besar. Contoh misalnya pasarnya terlalu spesifik ya. Pasar terlalu spesifik itu contohnya apa? Ini contoh, yaitu tentang penelitian kimia S3. Ya, penelitian S3 itu ketika dicari ya dosen-dosen gitu, ketika punya website saya optimasi dan pembahasannya adalah pembahasan yang menurut saya terlalu spesifik dan tidak semua orang membahas itu. Ketika dicari ya lalu lintasnya volumenya paling cuma 20, 100 ya. Paling mentok ya 1000 gitu kan. Dan kata kuncinya hanya beberapa negara saja, bahkan 1-2 negara saja, Indonesia dan Amerika gitu. Dan kata kunci ini ya terlalu spesifik dan ini tidak mungkin kita bisa mendapatkan lalu lintas traffic ya sampai jutaan tadi. Maka kalau jutaan saran saya emang dia mainnya tiga-tiganya, yang bisa dapat konten viral, dapat evergreen, dapat ya relate-nya, dapat dan lain sebagainya. Dan dia umum teman-teman sekalian. Contoh yang bisa mendapatkan jutaan traffic nih menurut saya adalah website-website seperti website agama, website berita, ya website bola, ya website politik dan lain sebagainya. Nah itu website-website yang secara pasar dia cukup besar teman-teman sekalian. Oke ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah teman-teman kumpulkan dulu tuh kata kunci mana yang mau kita targetkan. Saya biasanya akan mengumpulkan kata kunci viral, apa yang sedang viral itu yang kita dominan duluan untuk posting. Ya, misalnya saya membahas tentang politik dan lain sebagainya. Apa yang sedang viral dalam politik tersebut, kita akan bahas itu yang lebih duluan dulu. Itu yang lebih duluan, yang kita kategorikan duluan. Artinya kalau emang itu viral detik itu harus kita posting. Kalau emang viralnya adalah tentang A, dan A itu harus ini diposting, harus itu diposting, kita detik itu juga harus kita posting. Oke, kita kumpulkan semua sesuatu yang viral. Kita juga mengumpulkan sesuatu yang sedang relate. Apa sih sedang relate? Kalau emang nggak relate nggak akan kita bahas gitu. Atau kemudian evergreen juga kita ikutan bahas ya, konten-konten agama, ya konten-konten informasi, konten-konten question itu masuk di evergreen teman-teman sekalian. Nah itu dikumpulkan semua, baru kita bikin konten. Oke. Yang keempat, nah ini saya termasuk orang menulislah dengan tulisan manusia.
Ya, bedanya apa sih Mas Didik? Bukankah sekarang AI sudah merajalela? Bukankah sekarang AI sudah sangat luar biasa? Tidak. Untuk saat ini saya belum dulu teman-teman sekalian. Mesti gampang saya membedakan mana tulisan AI sama tulisan manusia gitu kan. Tulisan manusia ada ya pengalamannya. Ya, sementara tulisan-tulisan AI ini hampir sama jawabannya. Objektifnya tuh terlalu luar biasa gitu kan. Dan dia itu saja pembahasan-pembahasan dia. Nah, kita pengen pembahasan kita tuh lebih ada pengalaman, ya murni dari manusia yang nulis dan lain sebagainya. Akan memberikan nilai lebih teman-teman sekalian. Oke, kemudian yang kelima, kita gunakan SEO on page yang baik. SEO on page yang baik itu seperti apa? Yang enak dibaca, ya ramah kepada pembaca, kemudian tidak duplikat konten. Jangan dibiasakan ngambil-ngambil karya orang lain. Kenapa sih Mas Didik? Nanti nggak akan jangka panjang itu. Banyak website-website yang datang ke tempat saya teman-teman sekalian di website ini dulu adalah rajanya di tahun 2012, 2013. Kalau saya sebutkan mungkin teman-teman kenal semua gitu. Tapi apa daya sekarang websitenya turun semua lalu lintas trafficnya tinggal 5.000 dulu jutaan-jutaan teman-teman sekalian. Kenapa? Karena dia melanggar SEO on page yang baik. Ya, duplikat kontennya banyak. Karena itu merusak algoritma nanti ke depannya. Makanya website teman-teman sekalian kalau mau sehat di kemudian hari, mainkan 3 ini. Ya, komitmen dan konsisten, originalitas. Originalitas ini tidak ambil karya orang lain, ya tidak nyomot tulisan orang lain, tidak copy paste tulisan orang lain. Pastikan tulis kita ini 0 duplikatnya. Baru kemudian yang ketiga yaitu kualitas konten yang kita mainkan. Betul-betul penulis gitu kan. Nah, maka harus ada investasi ke sana gitu. Saya juga untuk website mengeluarkan puluhan juta gitu. Nggak main-main. Kenapa? Karena itu adalah investasi terbaik kita memberikan tulisan-tulisan yang baik. Tulisan kita akan direkomendasikan di AI Overview gitu kan. Tulisan kita direkomendasikan ChatGPT. Tulisan kita direkomendasikan di Perplexity dan lain sebagainya. Itu menjadi hal yang luar biasa bagi kita semua. Oke? Nah, dari situ semua barulah nanti lalu lintas trafficnya sudah mulai naik. Nah, saya biasanya kalau lalu lintas sudah mulai ribuan, puluhan ribu baru kita main backlink yang sehat-sehat saja yang saya main. Apa itu backlink yang sehat Mas Didik? Backlink media nasional, backlink media lokal. Cukup 2 ini saja kalau saya. Ya, 2 inilah yang sehat-sehat saja. Backlink ini yang memberikan ya secara lalu lintas traffic kita menjadi lebih besar. Secara authority-nya menjadi lebih besar. Google juga lebih segan dengan website kita. Google juga lebih suka dengan website kita karena mendapatkan rekomendasi dari authority yang cukup besar. Ibarat kata artisnya website memberikan backlink kepada website kita. Gimana nggak segan Google gitu kan? Semakin direkomendasikannya dapat puluhan ribu, ratusan ribu hingga sampai jutaan. Dan apa yang terjadi Mas Didik kalau misalnya kita dapat jutaan lalu lintas traffic? Pertama, semakin besar lalu lintas traffic yang terjadi di website kita, apalagi itu ada konten transaksional, ada konten informatif, ada konten question, maka harapan kita adalah permintaannya juga akan besar. Kalau permintaannya besar, apa yang terjadi? Maka ya yang ketiga adalah closingannya juga akan besar. Sehingga website kita semakin berkembang, omset profit kita juga semakin besar, semakin berkembang dan juga semakin berkah. Begitu teman-teman sekalian, itu cara saya bisa mendapatkan ya cerita saya bisa mendapatkan jutaan traffic menggunakan murni dari SEO Google. Seperti itu ya teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang mungkin mau bertanya kenapa websitenya tidak berkembang atau teman-teman mau curhat tentang websitenya, boleh dong DM saya, boleh dong WA saya, kita akan cerita sama-sama. Atau minimal teman-teman komen dong biar saya hafal nama teman-teman sekalian. Kita akrab, kita ngopi, kita bahas sama-sama. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.